Pergi kau jalang, bentak Dava, anak tiriku yang baru berusia 12 tahun. Nasi yang baru saja kumasak dengan sempurna, kini mendarat di wajahku, panas dan memalukan. Di sudut ruangan, Adrian, suamiku sekaligus ayahnya, hanya dia membisu. Matanya sibuk menatap layar ponsel seolah-olah aku tidak ada. Mereka pikir aku akan menangis, akan memohon? Aku mengambil tasku. Aku pergi saat itu juga, membawa satu-satunya hal yang menopang hidup mewah mereka, semua kartu ATM. Aku tidak tahu jika keputusanku hari itu akan membuat mereka kelaparan dan berakhir. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian yang sedang menonton ini selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaannya. Jangan lupa komen kalian nonton dari kota mana. Aroma buteri yang mewah dan desisan lembut memenuhi dapur island marmer kami yang berkilauan. Di atas grill pan anti lengket termahal, 2 potong stik wagyu A5 dengan marbling sempurna sedang beristirahat sebelum disajikan. Aku, Sania, tersenyum tipis. Malam ini, aku mencoba lagi. Aku mematikan kompor induksi dan menata piring. Bukan piring keramik biasa, tapi porselen bone Cina seri terbaru yang sengaja ku beli 2 set. Estetika adalah segalanya di rumah ini. Setidaknya itu yang berusaha ku jaga. Aku mengenakan kemeja sutra berwarna krem gading, serasi dengan palet warna interior rumah yang kubuat senyaman mungkin. Rumah ini adalah istanaku, tapi aku juga bendahara utamanya. Suamiku, Adrian, adalah pria yang baik dalam mencari uang, tapi mengerikan dalam mengelolanya. Sifat borosnya legendaris. Sejak pernikahan kami 2 tahun lalu, aku yang mengambil alih kemudi finansial. Semua kartu, semua aset, semua tagihan, semua gaji Adrian, masuk rekening bersama yang otorisasi utamanya ada padaku. Adrian setuju. Dia bilang dia pusing mengurus perintilan. Dia hanya ingin bekerja dan pulang dengan tenang. Masalahnya, ketenangan itu tidak pernah benar-benar ada. Sumbernya satu, Dava. Anak semata wayang Adrian dari pernikahan sebelumnya. Aku sudah berusaha. Sungguh. Sejak Dava pindah kembali dari rumah ibunya setahun lalu. Karena ibunya menikah lagi dan pindah ke luar negeri, aku mencoba segalanya. Aku mendaftarkannya ke sekolah internasional terbaik, membelikannya gadget terbaru, bahkan menyewa private tutor untuk hobi gamingnya. Tapi Dava melihatku bukan sebagai ibu tiri, tapi sebagai kompetitor. Dan Adrian? Dia lumpuh jika itu menyangkut Dava. Rasa bersalah karena perceraian pertamanya membuat Adrian membiarkan Dava tumbuh menjadi monster kecil yang manja dan tidak punya sopan santun. Seperti sore ini. Aku tahu Dava tidak suka makanan rumit. Tapi aku ingin kami setidaknya sekali saja makan malam keluarga yang pantas, bukan hanya mencomot makanan cepat saji yang dipesan lewat aplikasi. Stik wagyu ini adalah upaya gencatan senjata dariku. Aku sedang menuangkan saus jamur truffle yang kental di atas stik ketika pintu depan dibanting. Bukan dibuka, tapi dibanting. Woi, cepetan. Password wifi-nya masih sama kan? Suara Dava yang nyaring mendahului langkah kakinya. Lalu, keriuhan itu masuk. Dava, dengan kaos oversized hipebeast yang harganya mungkin setara dengan gaji manajer junior, masuk ke ruang makan. Tapi dia tidak sendiri. Dia membawa 3 temannya, 3 anak laki-laki lain yang sama berisiknya, masing-masing menenteng iPad atau konsol game portable. Aura intimidatif mereka langsung merusak atmosfer tenang yang kubangun. Sepatu kets mereka yang kotor, Tuhan, itu sepatu kotor, menginjak lantai marmer putihku tanpa rasa bersalah. Aku menghela napas, mencoba tersenyum senatural mungkin. Dava, sudah pulang? Teman-temannya kok nggak diajak? Ih, bau apa nih? Dava memotong kalimatku. Hidungnya mengernyit. Matanya yang selalu terlihat cemberut itu menatap piring di tanganku dengan jijik. Salah satu temannya, yang berambut undercut konyol, menimpali, kayak bau ban kebakar. Dav. Mereka tertawa terbahak-bahak. Sabar, Sania. Ini makan malam, kataku pelan, menahan nada suaraku agar tetap lembut. Tante masak stik wagyu. Ini enak banget, loh, dagingnya lumer di mulut. Dava berjalan mendekat. Dia menatap piring itu dari dekat. Stik? Apaan tuh? Kayak daging gosong. Dava, ini daging mahal. Jauh lebih enak dari burger yang biasa kamu makan.
Cobain dulu. Aku masih berusaha. Teman-temannya mulai berisik di belakangnya. Daf, buruan. Mabar wai. Lapar nih. Pesen pizza aja. Ngapain makan ginian? Dan kalimat itu seolah menjadi pelatuk bagi Dava. Dia menatapku dengan mata menantang. Lalu, dia mengambil piring porselen bone Cina itu dari tanganku. Sesaat, aku pikir dia akan mencobanya. Aku hampir tersenyum lega. Tapi Dava berjalan melewaku. Dia menuju ke sudut dapur, tempat tong sampah stainless steel otomatis kami berada. Dengan satu gerakan kaki, sensornya terbuka. Dan di depan mataku, di depan teman-temannya yang bersorak, Dava membuang stik Wagyu A5 seharga jutaan rupiah itu ke tempat sampah. Saus truffle yang mewah itu muncrat mengenai dinding backsplash keramik impor. Aku nggak suka, teriak Dava, suaranya melengking. Aku mau burger keju. Sama kentang goreng yang banyak. Pesenin sekarang. Tan, pakai uang ayah. Aku berdiri mematung. Keheningan tiba-tiba terasa pekat, hanya menyisakan suara tawa cekikikan teman-teman Dava dan suara humming pelan dari kulkas side by side kami. Aku tidak marah. Kemarahan adalah emosi yang terlalu murah untuk apa yang kurasakan saat itu. Yang kurasakan adalah kejelasan. Aku menatap daging yang hancur di tempat sampah itu. Lalu aku menatap wajah Dava yang angkuh. Dan aku sadar, aku sudah selesai mencoba. Denting tutup tempat sampah yang menutup otomatis terdengar seperti vonis hakim di ruang sidang yang sunyi. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan gejolak amarah yang mulai merambat naik dari ulu hati ke kerongkongan. Aku tidak boleh meledak. Itu tidak elegan. Itu bukan gayaku. Tapi penghinaan ini sudah melampaui batas toleransi manusiawi manapun, bahkan untuk seorang ibu tiri yang selama ini berusaha menjadi malaikat. Teman-teman Dava yang tadinya cekikikan kini terdiam. Saling sikut. Mereka mungkin anak-anak nakal, tapi mereka cukup peka untuk merasakan aura membunuh yang memancar dariku. Dava, panggilku. Suaraku rendah, namun setiap suku katanya kuucapkan dengan penekanan yang tajam. Ambil kembali daging itu. Dava yang sudah berbalik hendak menuju ruang tengah, berhenti. Dia menoleh perlahan, wajahnya menyeringai meremehkan. Sebuah ekspresi yang terlalu tua dan terlalu jahat untuk anak seusianya. Apa? Tante gila ya? Itu udah di tempat sampah. Tante aja yang makan kalau mau. Kan tante yang biasa makan sisa ayah. Darahku mendidih. Jaga mulutmu, desisku. Aku melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami. Aku istrimu ayahmu, bukan pelayan di rumah ini. Kau membuang makanan yang kusiapkan dengan uang. Uang ayah, potong Dava cepat, matanya melotot. Itu semua uang ayah. Tante cuma numpang. Dasar parasit. Di saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Adrian. Suamiku masuk area ruang makan dengan wajah lelah, dasinya sudah longgar, dan kemeja mahalnya kusut di bagian pinggang. Dia baru saja pulang dari kantor, dan seperti biasa, matanya sudah terpaku pada ponsel pintar di tangannya, menggulir layar tanpa henti. Ada apa sih ribut-ribut? Gumam Adrian tanpa menatap kami. Dia menarik kursi makan, duduk dengan malas, lalu meletakkan kakinya di atas kursi lain. Ayah capek, jangan bikin pusing. Aku menatap Adrian, berharap, berdoa dalam hati, bahwa kali ini dia akan bertindak sebagai kepala keluarga. Adrian, lihat anakmu. Dia membuang stik Wagyu yang baru saja kumasak ke tempat sampah. Di depan teman-temannya. Dia menghinaku. Adrian hanya menghela napas panjang, masih menatap layar ponselnya. Mungkin sedang membaca berita saham atau sekadar melihat video lucu di grup kantor. Ya sudahlah, San. Namanya juga anak-anak. Lidah mereka beda sama kita. Dava kan memang gak suka daging yang aneh-aneh. Aneh-aneh? Suaraku tercekat. Adrian, itu Wagyu A5. Dan bukan soal dagingnya, ini soal sopan santun. Dia memanggilku parasit. Adrian akhirnya mendongak sebentar, menatapku dengan tatapan kosong, lalu kembali ke ponselnya. Dava cuma lapar. Sania, kamu sebagai ibu harusnya ngerti. Pesenin aja burger yang dia mau. Ribet banget sih perkara makanan doang. Dava tertawa penuh kemenangan.
Dukungan pasif ayahnya adalah bahan bakar yang membuat keberaniannya semakin menjadi-jadi. Dia merasa di atas angin, merasa tak tersentuh. Dia berjalan mendekati meja makan, tempat semangkuk besar nasi putih hangat yang juga baru kusiapkan masih mengepul. "Dengar tuh, Tante," ejek Dava. Dia mencolek nasi itu dengan jarinya yang kotor, lalu menjilatnya dengan gaya yang menjijikan. "Ayah aja nggak masalah. Tante siapa sih ngatur-ngatur? Tante tuh cuma orang asing yang beruntung dikawinin ayah." Aku mengepalkan tangan di samping tubuhku. Kuku-kukuku yang terawat rapi menancap ke telapak tangan. "Aku tidak akan memesankan apapun sampai kamu minta maaf dan membersihkan sampah itu, Dava. Malam ini, tidak ada burger, tidak ada pizza, tidak ada uang jajan." Ancaman itu seketika mengubah wajah Dava. Dari seringai meremehkan menjadi kemarahan yang meledak. Wajahnya memerah padam. Bagi anak manja sepertinya, penolakan adalah sebuah ajakan perang. "Tante nggak berhak," teriaknya. "Aku berhak. Aku yang mengatur keuangan rumah ini." Balasku tegas, tidak mau kalah. Dava meraung seperti binatang liar. Tanpa peringatan, tangannya menyambar mangkuk porselen besar berisi nasi hangat di atas meja. Gerakan itu begitu cepat. "Pergi dari rumah ayahku. Jalang." Piak. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Aku merasakan panas yang menyengat menghantam wajahku. Butiran nasi yang lengket dan hangat menempel di pipi, dahi, dan kelopak mataku. Sebagian masuk ke mulutku, terasa tawar namun getir. Mangkuk porselen itu tidak pecah karena Dava hanya melempar isinya. Tapi dia membanting mangkuk kosongnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Pecahan porselen berhamburan di lantai marmer. Nasi putih berserakan mengotori kemeja sutra krem favoritku, merusak tatanan rambut selek bobku yang selalu sempurna, dan membuatku terlihat seperti badut yang menyedihkan. Teman-teman Dava ternganga. Kali ini mereka benar-benar ketakutan. Suasana berubah dari tegang menjadi horor. Dava berdiri dengan napas memburu, dadanya naik turun. Tapi tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada kepuasan. "Pergi. Kita nggak butuh tante. Ayah punya banyak uang, kita bisa beli ibu baru." Aku tidak bergerak untuk membersihkan nasi di wajahku. Aku membiarkannya menempel di sana, menjadi saksi bisu atas kehinaan yang kuterima. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh ke arah Adrian. Inilah momennya. Inilah detik di mana seorang suami harusnya berdiri, menampar anaknya, atau setidaknya membentak untuk membela kehormatan istrinya. Adrian memang mengangkat kepalanya. Dia melihatku. Dia melihat nasi yang menutupi wajah cantik istrinya. Dia melihat kekacauan di lantai. Namun, reaksi yang keluar dari mulutnya adalah hal yang paling menyakitkan dari semua kejadian malam ini. Dia berdecak kesal. "Ceka Dava, jangan kasar-kasar dong mainnya." Tegurnya dengan nada datar, seolah Dava baru saja menumpahkan air minum, bukan melemparkan makanan ke wajah ibunya. Lalu Adrian menatapku, matanya menyiratkan rasa lelah yang egois. "Udah deh, San. Jangan didramatisir. Dia emosi gara-gara lapar. Kamu bersihin muka sana. Malu dilihat teman-teman Dava. Terus pesenin itu burger. Biar cepat diam anaknya. Aku mau istirahat, pusing denger kalian teriak-teriak." Setelah mengucapkan kalimat itu, Adrian kembali menunduk. Jarinya kembali lincah mengetik balasan pesan di WhatsApp. Hening. Benar-benar hening di dalam kepalaku. Rasa marah yang tadi meledak-ledak, tiba-tiba lenyap. Menguap begitu saja digantikan oleh sebuah perasaan dingin yang menusuk tulang. Rasanya seperti berdiri di puncak gunung es tanpa pakaian. Beku. Mati rasa. Adrian tidak membela aku. Dia bahkan tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Baginya, perasaanku tidak lebih penting daripada kenyamanan telinganya yang terganggu suara teriakan. Baginya, aku hanyalah manajer rumah tangga yang gagal menenangkan majikan kecil. Aku mengangkat tangan, menyeka segumpal nasi yang menempel di bulu mataku. Aku menatap gumpalan nasi itu di ujung jariku. Putih, lengket, tak berharga. Sama seperti posisiku di rumah ini di mata mereka. "Oke," bisikku pelan. Sangat pelan hingga mungkin hanya aku yang mendengarnya. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Air mata terlalu berharga untuk dibuang di hadapan dua laki-laki yang tidak tahu cara menghargai manusia.
Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyuman miring yang mengerikan. Senyuman dari seseorang yang baru saja memutus tali kekangnya. Jika mereka menganggapku orang asing, maka aku akan bertindak seperti orang asing. Dan orang asing tidak membiayai hidup orang lain. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku berbalik badan. Meninggalkan dapur yang berantakan, meninggalkan Adrian yang asyik dengan ponselnya, dan meninggalkan Dava yang masih menatapku dengan napas memburu. Langkah kakiku mantap menuju kamar utama. Permainan dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Pintu kamar tidur utama tertutup dengan bunyi klik lembut yang nyaris tak terdengar. Namun bagiku, suara itu seperti palu godam yang memisahkan dua dunia. Di luar sana, di ruang tengah yang mewah dengan lampu gantung kristal, ada kebisingan, ada kekasaran, dan ada dua laki-laki yang seharusnya menjadi pelindungku namun justru menjadi penghancur harga diriku. Di dalam sini, di kamar tidur bernuansa beige dan emas ini, hanya ada aku dan keheningan yang memekakkan telinga. Aku tidak langsung menangis. Aneh, bukan? Seharusnya seorang wanita yang baru saja dilempar nasi oleh anak tirinya dan diabaikan oleh suaminya akan meraung, melempar bantal, atau menelpon ibunya sambil terisak. Tapi aku tidak melakukan itu semua. Air mataku sepertinya sudah mengering, digantikan oleh adrenalin dingin yang mengalir deras di pembuluh darahku. Langkahku tenang saat menuju kamar mandi dalam. Di depan cermin rias yang dikelilingi lampu LED, aku melihat pantulan diriku. Menyedihkan. Ada butiran nasi yang mengering di pelipis, saus kecap yang samar di dagu, dan noda minyak di kerah kemeja sutra Gucci kesayanganku. Dengan gerakan mekanis, aku menyalakan keran air hangat. Aku mengambil kapas, menuangkan micellar water, dan mulai membersihkan wajahku. Setiap usapan terasa seperti menghapus jejak-jejak kelemahan. Aku menghapus, Sania si ibu tiri yang sabar. Aku menghapus, Sania si istri penurut. Setelah wajahku bersih, aku menatap mataku sendiri di cermin. Tatapan itu tajam, dingin, dan asing. Cukup, bisikku pada bayangan itu. Malam ini, peranmu sebagai babu elit sudah selesai. Aku keluar dari kamar mandi dan langsung menuju walk-in closet. Aku tidak mengambil koper. Membawa koper akan terlihat seperti aku melarikan diri, seperti aku kalah. Tidak, aku tidak melarikan diri. Aku sedang memberi pelajaran. Aku hanya mengambil sebuah tote bag kulit berukuran sedang dari rak koleksi tasku. Aku melepas kemeja sutra yang kotor dan melemparnya begitu saja ke lantai. Biar Adrian yang memungutnya nanti kalau dia sadar. Aku menggantinya dengan turtleneck hitam tanpa lengan dan celana panjang bahan yang nyaman namun tetap terlihat chic. Aku menyambar blazer oversized warna abu-abu dan mengenakannya. Penampilanku sekarang bukan lagi seperti ibu rumah tangga yang siap melayani, tapi seperti wanita karir yang siap mengakuisisi perusahaan musuh. Sekarang, bagian terpenting. Aku berjalan menuju meja nakas di sisi tempat tidur Adrian. Di laci paling atas, tersimpan sebuah dompet panjang kulit buaya berwarna hitam. Itu bukan dompetku. Itu dompet penyimpanan pusat. Adrian adalah tipe laki-laki yang tidak bisa memegang uang. Beri dia akses penuh, dan dia akan membeli mobil sport tua yang tidak bisa jalan atau jam tangan limited edition yang tidak dia butuhkan dalam waktu seminggu. Karena itu, sejak 3 bulan pernikahan kami, dia sendiri yang memohon padaku. Kamu pegang semuanya, San. Gaji, bonus, dividen saham. Aku cuma minta jatah mingguan tunai. Aku nggak mau bangkrut konyol. Aku membuka dompet itu. Isinya lengkap. Kartu Black Card prioritas atas nama Adrian tapi dengan tanda tanganku sebagai konsigner. Kartu debit utama yang menampung gaji bulanannya yang fantastis sebagai direktur operasional. Kartu kredit korporat yang limitnya tak terbatas. Dan yang paling penting, 2 buah ponsel cadangan yang tergeletak di samping dompet. Salah satunya adalah ponsel khusus untuk menerima kode OTP dan token perbankan. Tanpa ragu sedikit pun, aku memasukkan semua kartu itu ke dalam slot dompetku sendiri. Aku mengambil ponsel token itu dan memasukkannya ke dalam tas. Aku juga membuka brankas kecil di dalam lemari, kombinasinya adalah tanggal ulang tahunku, ironis sekali, dan mengambil semua uang tunai yang ada di sana. Jumlahnya tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 5 juta rupiah untuk uang belanja darurat, tapi itu adalah satu-satunya uang fisik yang ada di rumah ini. Kini, rumah ini secara finansial kosong melompong.
Adrian mungkin punya dompet di saku celananya, tapi aku tahu isinya. Paling hanya KTP, SIM, dan mungkin satu kartu kredit limit rendah yang sudah hampir over limit karena dia pakai diam-diam untuk beli spare part motor bulan lalu. Kalian bilang aku cuma menumpang? Gumamku sambil menutup resleting tasku dengan bunyi zip yang tegas. Mari kita lihat, siapa sebenarnya penumpang gelap di rumah ini. Aku menyemprotkan sedikit parfum Jo Malone favoritku. Wangi wood sage sea salt menguar, memberikan aura ketenangan dan kemewahan. Aku siap. Aku melangkah keluar kamar. Langkah kakiku terdengar ketukan ritmis sepatu heels di lantai kayu parket, lalu berubah menjadi gema di lantai marmer ruang tengah. Di ruang TV, pemandangan itu masih sama. Dava dan teman-temannya sudah pindah ke sofa kulit Italia kami yang mahal. Kaki mereka yang bersepatu kotor naik ke atas meja kopi kaca. Bungkus-bungkus snack yang entah mereka dapat dari mana berserakan di lantai. Mereka tertawa-tawa menonton video YouTube di layar TV 85 inci. Adrian masih di posisi yang sama, setengah berbaring di kursi malas, matanya terpejam sejenak, mungkin tidur ayam. Dia bahkan tidak repot-repot menegur teman-teman Dava yang mengotori rumah. Saat aku berjalan melewati mereka menuju pintu utama, Dava menyadarinya. Dia menoleh, mulutnya penuh dengan keripik kentang. Nah gitu dong, pergi. Seru Dava dengan mulut penuh, remah-remah muncrat keluar. Jangan balik lagi ya. Nanti kuncinya titipin satpam aja, biar ayah ganti password pintu. Teman-temannya ikut menyoraki. Dadah tante galak. Aku tidak menoleh. Sedikit pun tidak. Leherku tegak lurus, mataku fokus ke pintu kayu jati raksasa di depan. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihat wajahku yang marah atau sedih. Bagi mereka, aku sekarang hanyalah hantu yang berlalu. Adrian membuka matanya sedikit saat mendengar suara langkah kakiku yang tegas. Dia melihatku rapi, membawa tas, dan memegang kunci mobil. Mau kemana, San? Tanyanya dengan suara serak orang bangun tidur. Nadanya datar, tidak ada kekhawatiran. Dia pikir aku hanya akan pergi ke supermarket atau ke salon untuk menenangkan diri seperti biasanya. Jangan lama-lama. Itu Dava lapar beneran. Nanti pesenin pizza aja pas kamu di jalan. Kalimat itu, astaga. Kalimat itu hampir membuatku tertawa terbahak-bahak saking absurdnya. Dia masih menyuruhku memesan makanan? Setelah aku dilempar nasi, aku berhenti sejenak di ambang pintu. Tanganku sudah memegang handle pintu yang dingin. Aku tergoda untuk berbalik dan meneriakkan sumpah serapah. Aku tergoda untuk melempar kunci mobil ke wajahnya dan berkata, urus hidupmu sendiri. Tapi tidak. Kemarahan adalah energi, dan aku tidak mau membuang energiku untuk mereka lagi. Diam adalah hukuman terbaik bagi orang yang tidak mau mendengarkan. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tanpa menoleh untuk melihat wajah suamiku yang menyedihkan itu, aku menekan handle pintu, membukanya, dan melangkah keluar. Udara malam menyambutku. Dingin, segar, dan bebas. Aku menutup pintu rumah dengan pelan namun pasti. Klik. Suara terkuncinya pintu itu terasa seperti suara pembebasan narapidana. Aku berjalan menuju mobil SUV putih milikku yang terparkir manis di carport. Aku masuk, menekan tombol start, dan mesin menderu halus. Lampu sorot mobil menyala, menembus kegelapan halaman rumah yang selama 2 tahun ini kujaga seperti taman surga, tapi ternyata berisi neraka. Saat mobilku mundur perlahan keluar dari gerbang otomatis, aku melihat sekilas ke arah jendela ruang tengah. Cahaya hangat terpancar dari sana, menampilkan siluet keluarga yang tampak bahagia. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa nyawa mereka baru saja pergi membawa satu-satunya hal yang membuat lampu itu tetap menyala, akses ke uang. Aku menginjak pedal gas. Mobil meluncur membelah jalanan komplek elit yang sepi. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Biarkan mereka menikmati sisa malam ini. Karena besok, atau bahkan beberapa jam lagi, realita akan menghantam mereka lebih keras daripada piring nasi yang menghantam wajahku. Selamat menikmati kelaparan, sayangku. Lampu-lampu kota Jakarta yang mulai menyala satu persatu menjadi teman perjalananku malam ini. Di dalam kabin SUV putihku yang kedap suara, alunan musik jazz instrumental mengalun pelan, kontras sekali dengan teriakan kasar dan pecahan piring yang baru saja tinggalkan. Aku menyetir dengan satu tangan di kemudi kulit, sementara tangan kiriku meraba tas di kursi penumpang. Di sana,
Di dalam dompet kulit buaya itu, terletak jantung kehidupan keluarga Adrian. Dan sekarang, jantung itu ada di tanganku. Aku tidak memacu mobilku ke rumah orang tuaku. Itu adalah langkah amatir. Pulang ke rumah orang tua hanya akan membuatku terlihat lemah. Terlihat seperti anak kecil yang mengadu karena kalah berkelahi. Tidak, Sania tidak pernah kalah. Sania hanya mundur selangkah untuk mengatur ulang strategi perang. Tujuanku jelas. The Royal Obsidian, hotel bintang 5 paling prestisius di pusat kota. Tempat di mana kemewahan bukan sekadar janji, tapi standar hidup. Tempat yang sering Adrian sebut, buang-buang duit. Setiap kali aku mengusulkan staycation untuk anniversary kami. Malam ini, aku akan buang-buang duit, itu dengan cara yang paling spektakuler. Saat mobilku berhenti di lobi hotel yang bermandikan cahaya keemasan, seorang petugas valet berseragam rapi langsung membukakan pintu. "Selamat malam, Ibu." "Valet?" tanyanya sopan sambil membungkuk sedikit. "Ya, tolong parkirkan di tempat yang aman," jawabku sambil menyerahkan kunci. Aku melangkah keluar, daguku terangkat tinggi. Meski aku hanya mengenakan turtleneck hitam dan blazer abu-abu, serta wajah yang baru saja kubersihkan seadanya di rumah tadi, aura percaya diriku membuatku terlihat seperti pemilik tempat ini. Lantai marmer lobi memantulkan bayanganku saat aku berjalan menuju meja resepsionis. Aroma white tea dan thyme yang menjadi ciri khas hotel ini langsung menyapa indera penciumanku, menggantikan bau amis nasi dan saus yang sempat menempel di ingatanku. "Selamat malam. Selamat datang di The Royal Obsidian. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa resepsionis wanita dengan senyum profesional yang sempurna. "Saya ingin check-in," kataku tenang. "Presidential Suite. Untuk malam ini, dan mungkin beberapa malam ke depan. Saya belum memutuskan sampai kapan." Resepsionis itu sempat terdiam sejenak. Presidential Suite adalah kamar termahal di hotel ini. Tarif per malamnya setara dengan gaji 2 bulan karyawan biasa. Dia mengetik sesuatu di komputernya dengan cepat. "Mohon maaf, Ibu. Untuk Presidential Suite malam ini tersedia. Boleh saya meminjam kartu identitas dan kartu kredit untuk deposit?" Aku tersenyum tipis. Inilah momen yang kutunggu. Aku mengeluarkan dompet hitam panjang dari tasku, dompet Adrian. Dengan gerakan lambat dan penuh kesengajaan, aku menarik keluar kartu black card titanium yang berat dan dingin. Kartu yang selama ini dibanggakan Adrian sebagai simbol statusnya, tapi dia terlalu pelit untuk menggunakannya demi kesenanganku. "Silakan," ujarku sambil meletakkan kartu logam hitam itu di atas meja marmer. Bunyi ting logam beradu dengan batu terdengar sangat merdu. Mata resepsionis itu sedikit membesar saat melihat jenis kartunya. Itu adalah kartu Limitless. "Baik, Ibu Sania. Atas nama Bapak Adrian, benar?" "Benar. Suami saya yang mentraktir liburan kecil ini," jawabku santai. "Pastikan semua fasilitas terbaik dimasukkan. Saya mau paket spa lengkap dikirim ke kamar dalam 30 menit, dan tolong siapkan makan malam." "Tentu, Ibu. Makan malam apa yang Ibu inginkan?" Aku teringat daging wagyu yang berakhir di tempat sampah rumahku. Stik wagyu A5, medium rare, dengan truffle mashed potato dan asparagus. Dan sebotol wine merah terbaik yang kalian punya. Tahun tertua. "Siap, Ibu. Prosesnya sudah selesai." 5 menit kemudian, aku sudah berada di dalam lift pribadi yang membawaku melesat ke lantai teratas. Ketika pintu lift terbuka, aku tidak disambut oleh lorong sempit, melainkan langsung ke foyer pribadi kamar Presidential Suite. Ruangan itu luasnya 3 kali lipat dari ruang tamu rumah Adrian. Jendela kaca floor to ceiling menampilkan panorama cakrawala kota yang berkelap-kelip indah. Lantainya dilapisi karpet bulu tebal yang memanjakan kaki. Ada grand piano di sudut ruangan, dan chandelier kristal yang menggantung megah di tengah ruangan. Aku melempar tasku ke sofa beludru berwarna navy. Aku berjalan menuju jendela, menatap ke bawah, ke arah jalanan yang sibuk. Di suatu tempat di kejauhan sana, ada sebuah rumah mewah di mana 2 laki-laki mungkin sedang mulai menyadari bahwa makan malam belum tersedia di meja. Pikiran itu membuatku merasa geli. Terdengar bel pintu pelan. Layanan kamar datang membawakan pesanan spa. 2 orang terapis wanita masuk dengan membawa peralatan pijat, minyak aromaterapi, dan handuk hangat. "Silakan diatur di sana,"
Tunjukku ke arah area santai dekat kamar mandi yang memiliki jacuzzi besar menghadap jendela kota. Selama 1 jam berikutnya, aku melupakan eksistensi Dava dan Adrian. Aku membiarkan tubuhku dipijat dengan minyak lavender dan cendana. Aku membiarkan otot-otot leherku yang tegang, karena menahan amarah seharian diregangkan oleh tangan-tangan profesional. Ini bukan sekadar pijat. Ini adalah ritual pelepasan beban. Setiap pijatan seolah melunturkan statusku sebagai ibu tiri. Aku kembali menjadi Sania, wanita yang mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Setelah sesi spa selesai dan para terapis pergi, pelayan berikutnya datang membawakan makan malam. Di atas meja makan bundar yang ditata romantis, meski aku sendiri, tersaji stik Wagyu A5 yang sesungguhnya. Daging itu mendesis pelan di atas piring panas. Aromanya 100 kali lebih menggoda daripada yang kumasak di rumah. Aku duduk, mengambil pisau dan garpu perak berat. Aku memotong daging itu. Lembut, seperti memotong mentega. Aku memasukkannya ke mulut. Sempurna. Lemak daging yang lumer, rasa gurih yang kaya, berpadu dengan red wine mahal yang baru saja kutuang ke gelas kristal. Aku makan dengan pelan, menikmati setiap kunyahan. Tidak ada suara game yang berisik. Tidak ada teriakan anak manja. Tidak ada suami yang sibuk dengan ponsel. Hanya ada aku, musik klasik dari speaker ruangan, dan rasa lezat kemewahan. Di tengah kenikmatan itu, ponselku yang tergeletak di meja rias bergetar. Layar menyala. Sebuah nama muncul, Hubby. Aku meliriknya sekilas sambil menyesap wine. Getaran itu berhenti, lalu bergetar lagi. Panggilan kedua. Lalu pesan WhatsApp masuk beruntun. Aku meletakkan gelas wineku dan berjalan mendekati ponsel itu. Aku tidak membacanya. Aku hanya melihat notifikasi yang menumpuk di layar kunci. Adrian, kamu di mana? Balik gih. Adrian, Dava ngamuk lapar nih. Adrian, San? Aku tersenyum miring. Masih menyuruh? Masih belum sadar situasi? Jariku menari di atas layar. Aku tidak membalas pesan itu. Aku membuka menu pengaturan. Mode jangan ganggu. Do not disturb on. Lalu, aku menekan tombol daya di samping bodi ponsel. Menahannya beberapa detik hingga muncul opsi, matikan daya. Slide to power off. Layar menjadi hitam. Dunia mereka sekarang gelap gulita. Sama seperti layar ponselku. Tapi duniaku baru saja dimulai. Aku mengambil kembali gelas wineku, berjalan menuju jacuzzi yang sudah mulai berbuih hangat. Malam ini aku akan tidur nyenyak di atas kasur king size dengan spray sutra Mesir. Sementara mereka, semoga mereka menikmati remah-remah keripik yang tersisa di lantai. Selamat malam, Adrian. Selamat berjuang. Jam dinding digital di ruang tengah yang bergaya minimalis menunjukkan pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Suasana di rumah mewah Adrian kini terasa jauh berbeda dibandingkan 2 jam lalu. Jika sebelumnya rumah ini dipenuhi sorak-sorai teman-teman Dava yang bermain game, sekarang keheningan yang canggung mulai merayap, hanya dipecahkan oleh suara perut yang keroncongan dan dengusan kesal. Teman-teman Dava sudah pulang dijemput orang tua masing-masing, meninggalkan Dava sendirian dengan tumpukan sampah plastik bekas snack dan botol minuman manis yang lengket di meja kaca. Ayah, lapar, rengek Dava. Dia menendang bantal sofa mahal itu hingga jatuh ke lantai. Tante Sania mana sih? Katanya suruh beli pizza, kok nggak dateng-dateng? Adrian, yang masih duduk di posisi yang sama di kursi malasnya, akhirnya meletakkan ponselnya. Lehernya terasa kaku. Dia baru sadar kalau lampu utama ruang tengah belum dinyalakan, membuat ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya dari TV raksasa yang masih menyala tanpa penonton. Biasanya, Sania yang selalu sigap mengatur pencahayaan, menutup tirai, dan memastikan suhu AC sempurna begitu matahari terbenam. Tanpa Sania, rumah ini terasa seperti gudang mahal yang tidak berpenghuni. Sabar dong, Dav. Mungkin tante kamu lagi ngantri. Atau macet. Jawab Adrian santai, meski keningnya sedikit berkerut. Dia melirik ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Tidak ada suara mesin mobil. Tidak ada bunyi kunci dibuka. Ah, lama. Aku mau mati kelaparan nih. Dava mulai tantrum. Dia berguling di sofa, kakinya menendang-nendang sandaran tangan. Pesenin sekarang. Aku nggak mau nunggu tante si lelet itu.
Adrian menghela napas panjang. Kepalanya mulai pening. Seharian bekerja mengurus strategi perusahaan, dan sekarang di rumah dia harus mengurus anak yang rewel. Di benaknya, dia menyalahkan Sania. Kenapa sih perempuan itu harus pergi cuma gara-gara masalah sepele? Harusnya dia sadar diri. Tugasnya di sini belum selesai, batin Adrian dengan arogansi khasnya. Ya udah. Ayah pesenin lewat aplikasi, kata Adrian akhirnya, menyerah pada kebisingan anaknya. Dia kembali mengambil ponsel pintar seri flagshipnya. Mau makan apa? Yang cepet aja ya. Mata Dava langsung berbinar licik. Kesempatan. Tanpa pengawasan Sania yang biasanya membatasi asupan junk foodnya, ini adalah surga. Pizza. Yang supreme meat lover ukuran giant. Terus tambah cheese stick, lasagna, sama chicken wings 2 kotak. Minumnya cola yang botol gede. Adrian meringis mendengar pesanan itu. Kolesterol dan gula dalam satu paket bom waktu. Tapi dia terlalu lelah untuk berdebat. Oke. Biar kamu diam. Jari jempol Adrian menari di layar ponselnya, membuka aplikasi pesan antar makanan yang logonya berwarna hijau. Dia memasukkan semua pesanan Dava. Keranjangnya penuh. Total tagihannya mencapai Rp700.000 lebih. Angka yang bagi Adrian sebenarnya kecil. Tidak sampai seujung kuku dari gaji bulanannya. Udah nih. Gumam Adrian sambil menekan tombol hijau besar bertuliskan pesani antar. Layar ponsel menampilkan animasi loading. Lingkaran berputar-putar. Adrian menunggu dengan santai. Dia bahkan sudah membayangkan akan memakan sepotong pizza panas itu. Perutnya sendiri memang sudah mulai perih karena belum makan malam. Mengingat stik wagyu jatahnya tadi ikut terbuang atau setidaknya sudah dingin dan tidak selera dia makan setelah keributan itu. Tiba-tiba, sebuah pop-up notifikasi muncul di layar dengan warna merah menyala. Transaksi gagal. Pembayaran ditolak oleh bank penerbit kartu. Silakan gunakan metode pembayaran lain. Adrian mengerjap. Hah? Kok gagal? Dia mencoba menekan tombol, coba lagi. Loading lagi. Berputar-putar lagi. Transaksi gagal. Sialan. Aplikasi error nih pasti. Gerutu Adrian. Dia mulai merasa kesal. Dia menutup aplikasi itu, membuang cache, lalu membukanya lagi. Dav, bentar ya, aplikasinya lagi gangguan kayaknya. Ayah cepet aaan. Perutku sakit, teriak Dava, makin menjadi-jadi. Iya sabar, bentak Adrian. Kesabarannya menipis. Adrian mengecek metode pembayaran yang terdaftar. Di sana tertera kartu kredit utamanya, kartu platinum yang limitnya ratusan juta. Kartu yang sama yang selalu dia pakai untuk gaya hidupnya. Seharusnya tidak mungkin ada masalah. Tagihan selalu dibayar lunas tiap bulan, oleh Sania. Sania. Sebuah firasat buruk mulai merayap di tengkuk Adrian. Tapi dia menepisnya. Tidak mungkin. Mungkin limit hariannya habis atau gimana? Gumam Adrian mencoba merasionalisasi. Dia memilih opsi, ganti metode pembayaran. Di sana masih ada 2 kartu lain yang tersimpan. Kartu debit gajinya, dan 1 kartu kredit cadangan. Dia memilih kartu debit gajinya. Saldonya di sana harusnya ada ratusan juta. Baru saja gajian minggu lalu. Dia menekan tombol pesan lagi. Kali ini loadingnya lebih cepat. Seolah sistem perbankan tidak butuh waktu lama untuk menertawakannya. Transaksi ditolak, kartu Anda berstatus nonaktif sementara. Hubungi call center bank Anda. Jantung Adrian mencelos. Nonaktif? Maksudnya apa? Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya. Dia mencoba kartu ketiga. Kartu kredit cadangan. Hasilnya sama. Nggak lucu, desis Adrian. Dia keluar dari aplikasi makanan dan dengan panik membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Dia harus mengecek apa yang terjadi. Apakah banknya sedang maintenance? Apakah ada peretas? Dia memasukkan user ID. Lalu dia mengetikkan passwordnya. Login gagal. User ID atau password Anda salah. Silakan coba lagi. Apa? Adrian melotot. Dia mengetik ulang, kali ini dengan sangat hati-hati. Mengejar setiap huruf dan angka. Password itu adalah kombinasi tanggal lahirnya dan nama perusahaan pertamanya. Dia tidak mungkin lupa. Login gagal.
Akun Anda telah diblokir sementara karena kesalahan input berulang atau permintaan pemblokiran manual. Tangan Adrian mulai gemetar. Bukan karena lapar, tapi karena panik yang murni. Dia baru sadar satu hal fatal. Akun mobile bankingnya. Sania yang memegang akses utamanya di ponsel kedua. Sania yang mengatur reset password berkala. Dan kartu-kartu itu? Kartu fisik yang biasanya ada di dompet panjang di laci nakas. Adrian melompat bangun dari kursi malasnya, membuat Dava terkejut. Ayah, kenapa sih? Pizzanya mana? Protes Dava. Adrian tidak menjawab. Dia berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Langkah kakinya gedebuk berat menaiki anak tangga kayu. Napasnya memburu. Dia menerobos masuk ke kamar yang gelap dan dingin. Dia menyalakan lampu dengan kasar. Matanya langsung tertuju ke meja nakas di samping tempat tidur. Laci itu. Dia menarik laci itu sampai hampir lepas dari relnya. Kosong. Tidak ada dompet kulit buaya. Tidak ada deretan kartu kredit yang biasa tersusun rapi. Tidak ada ponsel cadangan yang berisi token bank. Hanya ada debu tipis dan sebuah bon belanja minimarket bulan lalu yang terselip di sudut. Adrian mengobrak-abrik laci lain. Lemari pakaian. Jas kerjanya. Nihil. Sania membawa semuanya. Sania. Geram Adrian, suaranya bergetar antara marah dan tak percaya. Kamu benar-benar. Dia merogoh saku celana bahannya sendiri. Mengeluarkan dompet pribadinya yang tipis. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya menyedihkan. KTP, SIM A, kartu asuransi kesehatan dari kantor, dan satu lembar uang Rp2.000 yang lecek. Tidak ada kartu ATM. Tidak ada uang tunai merah atau biru. Dia ingat, 2 hari lalu dia meminta uang tunai 5 juta pada Sania untuk pegangan. Tapi uang itu sudah habis dia pakai untuk menraktir teman-teman kantornya minum-minum dan membelikan skin game untuk Dava. Dia berencana minta lagi malam ini. Ayah! Teriakan Dava dari lantai bawah terdengar melengking, memecah kepanikan Adrian. Aku lapar banget. Ayah bohong ya? Mana pizzanya? Adrian berdiri terpaku di tengah kamar mewahnya yang kini terasa seperti penjara. Dia dikelilingi barang-barang branded, furnitur impor, dan lukisan mahal. Total aset di ruangan ini mungkin miliaran rupiah. Tapi malam ini, dia tidak bisa membeli sepotong roti pun. Dia, Adrian, eksekutif muda yang sukses, pemimpin puluhan karyawan, tidak punya akses ke uangnya sendiri. Suara perutnya berbunyi keras. Sebuah protes biologis yang tidak peduli pada status sosial. Rasa lapar itu nyata. Dan rasa ketidakberdayaan ini lebih nyata lagi. Dia mengambil ponselnya lagi, menatap layar yang menampilkan pesan WhatsApp yang dia kirim ke Sania 1 jam lalu. Centang 1. Abu-abu. Sania bukan sekadar pergi. Sania baru saja mematikan saklar kehidupan mereka. Adrian menatap ke cermin rias tempat Sania biasanya berdandan. Dia melihat wajahnya sendiri yang pucat. Oke, tenang Adrian. Tenang. Ini cuma gertakan. Dia pasti cuma nginep di hotel dekat sini. Dia mencoba menekan tombol panggil di kontak, istriku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator yang dingin itu terdengar seperti ejekan. Adrian membanting ponselnya ke kasur. Frustrasi mulai membakar dadanya. Di bawah, Dava mulai menangis. Tangisan anak manja yang tidak pernah mendengar kata, tidak. Ayah jahat. Ibu jahat. Semua jahat. Aku lapar. Suara tangisan itu menggema di rumah besar yang kosong melompong itu, menjadi musik latar yang sempurna untuk realita yang baru saja menghantam Adrian tepat di ulu hati. Mereka punya rumah istana, tapi malam ini, mereka lebih miskin dari pengemis di jalanan. Pengemis mungkin masih punya recehan di kalengnya. Adrian, nol besar. Ruang walk-in closet yang biasanya beraroma cedar wood dan tersusun rapi seperti butik fashion di Paris, kini tampak seperti kapal pecah. Adrian, dengan napas memburu dan keringat dingin yang mulai membasahi kemeja kerjanya, sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dia lakukan seumur hidupnya, mengais-ngais remah hartanya sendiri. Laci-laci lemari kaca itu sudah ditarik keluar semua. Kotak-kotak jam tangan mewah, Rolex, Patek Philippe, Hublot, terbuka lebar. Isinya masih ada, berkilauan mengejek di bawah lampu sorot lemari. Jam-jam itu bernilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah.
Tapi Adrian sadar dengan kepahitan yang menusuk, dia tidak bisa memakan jam tangan. Dia tidak bisa menukar Rolex Daytonanya dengan sekotak pizza ke tukang ojek online di depan gerbang sekarang juga. Uang tunai, pasti ada uang tunai nyelip. Gumam Adrian seperti mantra orang gila. Tangannya merogoh saku jas-jas mahalnya yang tergantung rapi. Jas Armani, Hugo Boss, Decna. Jari-jarinya meraba setiap inci kain wol halus itu, berharap menemukan satu lembar uang merah, Soekarno-Hatta, atau setidaknya uang biru. Nihil. Kosong. Hanya ada bungkus permen mint yang sudah kosong, tisu bekas, dan kartu nama relasi bisnis. Adrian membanting jas abu-abu itu ke lantai dengan frustrasi. Dia menjambak rambutnya sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang direktur operasional perusahaan multinasional, yang tanda tangannya bisa mencairkan proyek miliaran rupiah, tidak memiliki uang sepeser pun di rumahnya sendiri? Ingatannya melayang ke percakapan 6 bulan lalu. Saat itu, Sania sedang duduk di meja kerjanya, membereskan tumpukan tagihan kartu kredit Adrian yang membengkak karena dia impulsif membeli satu set perlengkapan golf titanium yang akhirnya hanya jadi pajangan. Adrian, ini peringatan terakhir dari bank. Limit kamu jebol lagi, kata Sania saat itu, suaranya tenang tapi tegas. Mulai sekarang, sistemnya kita ubah. Kita terapkan cashless diet buat kamu. Semua kartu aku yang pegang. Token bank aku yang pegang. Kamu cuma bawa uang jajan harian dan satu kartu e-money untuk tol. Kalau butuh beli barang di atas 1 juta, harus lewat persetujuan aku. Ini demi masa depan kita, dan demi Dava juga. Waktu itu, Adrian setuju dengan cepat. Dia bahkan merasa lega. Atur ajalah, San. Aku pusing lihat angka. Yang penting aku tinggal gesek kalau butuh makan siang, sisanya kamu urus. Kebodohan macam apa itu? Adrian mengutuk dirinya sendiri. Dia telah menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat yang dipegang Sania. Dia pikir Sania adalah manajer yang patuh, padahal Sania adalah sipir penjaranya. Dan sekarang, sipir itu kabur membawa kuncinya. Brankas, seru Adrian tiba-tiba. Matanya membelalak. Ya, brankas kecil. Di sudut lemari pakaian Sania, tersembunyi di balik deretan gaun malam, ada brankas besi kecil. Safety box. Sania selalu menyimpan uang belanja mingguan di sana untuk membayar tukang sayur keliling atau iuran sampah kompleks yang terkadang masih meminta tunai. Adrian menerjang tumpukan baju di lantai, berlari menuju sudut lemari. Dia menyingkirkan gaun-gaun Sania dengan kasar hingga hangernya berjatuhan. Di sana, kotak besi berwarna abu-abu itu tertanam kokoh di dinding lemari. Harapan membuncah di dada Adrian. Dia ingat pernah melihat Sania mengambil segepok uang pecahan 50 ribuan dari sana minggu lalu. Dia berjongkok di depan brankas itu. Panel digitalnya menyala redup. Adrian menelan ludah. Kombinasi angka. Apa kombinasinya? Dia mencoba tanggal pernikahan mereka. Bip 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 bip. Error. Sial. Desisnya. Dia mencoba tanggal lahir Sania. Bip 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 bip. Error. Ayo dong. Sania, kamu pasti pakai angka yang gampang diingat. Adrian mulai panik. Dia mencoba tanggal lahir Dava. Bip 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 bip. Error. System lock for 5 minutes. Lampu indikator berubah merah berkedip-kedip. Brankas itu terkunci otomatis karena 3 kali kesalahan input. Adrian memukul pintu besi brankas itu dengan kepalan tangannya. Bangsat! Teriaknya. Rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa putus asa di dadanya. Dia menatap lubang kunci manual di samping panel angka. Lubang kunci itu berbentuk tabung khusus. Kuncinya selalu Sania gantung di gantungan kunci mobilnya. Gantungan kunci yang tadi dia bawa pergi bersama tas Hermesnya. Adrian terduduk lemas di lantai karpet. Punggungnya bersandar pada lemari kayu. Dia dikelilingi kemewahan, tapi dia tidak punya akses. Ini adalah definisi neraka yang paling ironis. Ayah, lama banget sih. Suara Dava menggelegar, kali ini lebih dekat. Anak itu sudah naik ke lantai 2. Pintu kamar yang terbuka lebar menampilkan sosok Dava yang berdiri dengan wajah merah padam karena marah dan lapar. Dava melihat sekeliling kamar yang berantakan. Matanya membelalak, tapi bukan karena khawatir, melainkan karena bingung. Ayah ngapain mainan baju? Mana pizzanya?
Kurirnya udah dateng belum? Adrian menatap anaknya dengan tatapan kosong. Dia tidak punya energi untuk berbohong lagi. Dia tidak punya energi untuk menjaga wibawa sebagai ayah yang bisa segalanya. Nggak ada pizza, Dav, kata Adrian lirih. Hah? Dava melangkah masuk, menginjak jas Armani Adrian tanpa peduli. Maksudnya apa nggak ada? Ayah lupa pesen? Ih, pikun banget sih. Bukan lupa, bentak Adrian tiba-tiba, membuat Dava tersentak mundur. Kartunya nggak bisa dipakai. Semua kartu ada di Tante Sania. Semua uang ada di dia. Dava terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Otak anak-anaknya yang terbiasa dimanja sulit menerima konsep, tidak ada uang. Ya ambil uang di ATM lah. Kan ayah kaya. Ambil duit yang banyak. ATM-nya juga dibawa dia, Dava. Adrian berdiri, suaranya meninggi karena stres. Dompet ayah kosong. Tante kamu bawa semuanya. Kita nggak punya uang sepeser pun sekarang. Dava menatap ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Bibirnya mulai bergetar. Tapi aku lapar, perutku sakit. Ya ayah juga lapar, balas Adrian kasar. Sekarang berhenti ngerengek dan bantu ayah cari uang. Cari di kamar kamu, di tas sekolah kamu, di celana-celana kamu. Cari uang receh, uang sisa jajan, apa aja. Kita butuh uang tunai buat beli makan di Indomaret depan. Dava melongo. Aku? Cari uang? Iya. Sekarang, perintah Adrian. Dengan enggan dan masih sambil terisak pelan, Dava berbalik menuju kamarnya sendiri. Adrian pun kembali melanjutkan pencarian putus asanya. Dia beralih ke drawer nakas sisi kiri, tempat dia biasa melempar uang kembalian, jika ada. Dia menarik laci itu sampai habis. Dia mengorek-ngorek sudut-sudutnya yang berdebu. 2 keping uang logam Rp500. 1 keping uang logam Rp1.000. Dan selembar uang Rp2.000 yang sudah lecek dan hampir sobek, terselip di bawah buku catatan lama. Total, Rp4.000. Adrian menatap uang receh di telapak tangannya yang gemetar. Rp4.000. Di tahun ini, uang segitu bahkan tidak cukup untuk membayar parkir valet di mal tempat dia biasa makan siang. Dava, kamu dapat berapa? Teriak Adrian. Tak lama kemudian, Dava kembali masuk ke kamar utama. Dia membawa celengan ayam plastik yang sudah berdebu dari rak bukunya. Wajahnya cemberut. Aku nggak punya uang saku sisa. Kan aku jajan pakai scan kris di kantin sekolah. HP aku pulsanya habis, kuotanya habis. Saldonya juga habis dipakai beli diamond kemarin. Gerutu Dava. Celengan itu? Tunjuk Adrian pada ayam plastik di tangan Dava. Ini celengan waktu SD kelas 1. Nggak tahu isinya apaan, kata Dava acuh tak acuh. Buka, perintah Adrian. Dava membanting celengan plastik itu ke lantai. Prak, plastik murah itu pecah. Isinya berhamburan keluar. Bukan lembaran merah atau biru, melainkan koin-koin perak dan kuning zaman dulu. Uang logam Rp100, Rp200, dan Rp500 gambar melati. Jumlahnya tidak banyak, karena Dava tipe anak yang tidak suka menabung. Adrian dan Dava sama-sama berlutut di lantai, memunguti koin-koin itu seperti pengemis yang berebut sedekah. Mereka menghitungnya. 3.000, 4.500, 5.000. Adrian menghitung dengan cepat. Total dari celengan Dava, Rp7.500. Ditambah temuan Adrian, Rp4.000. Total aset likuid keluarga Adrian saat ini, Rp11.500. Adrian menatap tumpukan koin itu dengan nanar. 11.000. Cukup untuk apa? 2 bungkus mie instan di warung? Atau 3 butir telur? Masalahnya, warung terdekat atau minimarket ada di depan gerbang kompleks perumahan elit ini. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah mereka yang berada di klaster paling ujung dan paling eksklusif. Biasanya mereka naik mobil. Tapi kunci mobil utama dibawa Sania. Kunci mobil cadangan? Adrian menepuk jidatnya. Kunci cadangan ada di laci bawah di ruang kerja. Oke, kita punya 11.000, kata Adrian, berusaha membangun optimisme palsu. Kita bisa beli mie instan dan telur di minimarket depan. Ayah cari kunci cadangan mobil dulu. Adrian berlari turun ke ruang kerjanya di lantai 1.
Dia membuka laci meja kerjanya. Kosong. Dia membuka laci kedua. Kosong. Lalu dia melihat secarik sticky note berwarna kuning neon tertempel di dasar laci, dengan tulisan tangan Sania yang rapi dan cantik. Kunci cadangan mobil, kunci motor, dan kunci pintu belakang aku simpan di deposit box bank minggu lalu. Biar aman. Love, Sania. Adrian meremas kertas itu hingga menjadi bola kecil. Lututnya lemas. Dia ambruk ke kursi kerjanya. Tidak ada mobil. Tidak ada motor. Jarak ke minimarket 2 kilometer. Dan mereka hanya punya uang receh Rp11.000. Sementara di luar, hujan mulai turun dengan deras, disertai petir yang menyambar, seolah alam semesta sedang ikut menertawakan kemiskinan mendadak yang menimpa sang tuan rumah. Ayah. Dava berdiri di ambang pintu ruang kerja, memeluk perutnya. Aku lapar banget, Seh. Adrian menatap anaknya. Wajah Dava pucat. Rasa lapar itu nyata. Dan Adrian, sang direktur hebat, tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap hujan. Sania benar-benar telah melumpuhkan mereka secara total. Tanpa suara, tanpa kekerasan fisik, dia telah mengubah istana ini menjadi penjara paling mewah di dunia. Suara guntur menggelegar di langit malam, seolah menyahut teriakan frustrasi yang tertahan di tenggorokan Adrian. Hujan turun semakin deras, menciptakan tirai air yang rapat di luar jendela kaca floor to ceiling ruang tengah. Kilat menyambar sesekali, menerangi wajah pucat Dava yang duduk meringkuk di sofa kulit Italia seharga ratusan juta rupiah, sambil memegangi perutnya yang melilit. Ayah sakit. Rintih Dava. Suaranya sudah serak karena kebanyakan menangis. Perutku kayak diperes. Adrian menatap putranya dengan nanar. Dia sendiri merasakan hal yang sama. Asam lambung mulai naik, menciptakan rasa perih yang membakar di ulu hati. Terakhir kali dia makan adalah saat makan siang di kantor tadi siang, itu pun hanya sandwich ringan karena dia sibuk meeting. Rencana makan malam stik wagyu yang seharusnya mewah, kini hanya tinggal kenangan di tempat sampah. Uang receh Rp11.500 tergeletak menyedihkan di atas meja kaca. Mereka tidak bisa pergi ke minimarket. Hujan badai di luar sana terlalu ganas. Tanpa kendaraan, berjalan kaki sejauh 2 kilometer di tengah badai petir sama saja bunuh diri, atau setidaknya, jaminan masuk rumah sakit karena hipotermia. Dan Adrian, dengan segala keegoisannya, tidak mau mengambil risiko sakit demi sebungkus mie instan. Kita cari makanan di dapur, kata Adrian, mencoba terdengar optimis meski hatinya ragu. Masa sih nggak ada apa-apa? Rumah segede ini masa nggak ada makanan sisa? Mereka berdua menyeret langkah menuju dapur bersih yang mewah. Dapur yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan mutlak Sania. Adrian membuka pintu kulkas side by side 4 pintu yang terbuat dari stainless steel itu. Lampu LED putih menyala terang, menyinari bagian dalam kulkas yang bersih. Terlalu bersih. Rak-rak kaca itu berkilauan. Tidak ada tupperware berisi rendang sisa kemarin. Tidak ada kotak pizza sisa semalam. Tidak ada buah potong. Yang ada hanya deretan botol air mineral Equil, air mineral mahal yang botolnya kaca, beberapa botol sparkling water, selusin Yakult, dan toples-toples kecil berisi skincare mahal milik Sania yang memang harus disimpan di suhu dingin. Kosong? Teriak Dava histeris. Mana makanannya? Adrian mengutuk dalam hati. Dia baru ingat kebiasaan Sania. Istrinya itu menganut prinsip zero waste yang ketat. Sania selalu membersihkan kulkas setiap hari Kamis malam, membuang atau mengolah semua bahan sisa, agar kulkas siap diisi ulang dengan belanjaan segar pada hari Jumat pagi. Dan hari ini adalah hari Kamis malam. Sania benar-benar jenius dalam menyiksa mereka. Waktu kepergiannya begitu presisi. Cek freezer, perintah Adrian panik. Dia membuka laci bawah. Beku. Dingin. Ada beberapa bungkus daging beku, ayam beku yang kerasnya seperti batu bata, dan sebungkus frozen vegetables, wortel dan buncis potong. Ada ayam, seru Dava, matanya berbinar sedikit. Adrian mengambil bungkusan ayam beku itu. Berat dan sedingin es. Ini mentah, Dav. Keras banget. Harus dicairin dulu berjam-jam baru bisa dimasak. Masak aja langsung, paksa Dava. Nggak bisa. Nanti luarnya gosong dalamnya masih es. Lagian kita mau masak pakai apa? Bumbu nggak ada. Adrian membanting ayam beku itu kembali ke dalam laci freezer.
Mereka beralih ke lemari kabinet kering, pantry. Adrian membuka pintu lemari itu dengan kasar. Di sana, berjejer toples-toples kaca estetis berisi bahan mentah, beras organik, pasta fettuccine kering, tepung terigu protein tinggi, gula batu, garam Himalaya, biji quinoa, bahan makanan orang kaya, bahan makanan yang butuh proses pengolahan rumit. Tidak ada mie instan. Sania melarang mie instan masuk rumah ini karena alasan kesehatan. Pengawetnya bikin bodoh, kata Sania dulu. Betapa Adrian sekarang merindukan kebodohan yang lezat itu. Kita masak nasi aja, kata Adrian, mengambil toples beras. Punya nasi anget pakai garam juga enak. Dava mengangguk lemah. Iya, cepetan ya. Adrian membawa toples beras itu ke area sink. Dia menuangkan beras ke dalam panci penanak nasi, inner pot, dari Rich Cooker digital canggih seharga 5 juta rupiah. Dia mencucinya asal-asalan. Lalu dia memasukkan panci itu ke dalam mesin Rich Cooker. Dia menutupnya. Panel digital menyala. Banyak tombol dengan tulisan bahasa Inggris dan simbol-simbol aneh. GABA brown, mixed, porridge, slow cook, cake, steam. Adrian menekan tombol start. Bunyi BE panjang terdengar. Layar menampilkan tulisan E01. Kenapa lagi ini? Adrian memukul mesin itu. Dia mencoba lagi. Beep. E01. Adrian tidak tahu bahwa Rich Cooker canggih itu memiliki sensor keamanan. Jika bagian luar panci basah atau posisinya tidak pas 100%, mesin tidak akan mau bekerja untuk mencegah korsleting. Sania biasanya mengelap panci itu sampai kering sempurna sebelum memasukkannya. Adrian yang tidak pernah ke dapur seumur hidupnya, memasukkan panci basah kuyup begitu saja. Rusak, teriak Adrian frustrasi. Barang mahal sampah. Ayah bego banget sih. Masak nasi aja nggak bisa, maki Dava. Anak itu mulai melempar toples bumbu ke lantai. Prang! Toples garam Himalaya pecah, butiran garam merah muda berserakan di lantai marmer. Adrian menatap kekacauan itu dengan napas tersengal. Rasa laparnya kini bercampur dengan rasa pusing yang hebat. Gula darahnya turun drastis. Kompor, gumam Adrian. Kita masak manual di kompor. Dia memindahkan beras basah itu ke panci biasa, saucepan. Dia menambahkan air keran sembarangan. Lalu dia menaruhnya di atas kompor induksi, kompor listrik tanam. Dia menekan tombol power. Kompor menyala. Dia menekan tombol heat. Kompor itu berkedip sebentar. Lalu mati lagi. Adrian menyalakannya lagi. Mati lagi. Dia lupa, atau tidak tahu, bahwa kompor induksi hanya bekerja jika panci yang ditaruh di atasnya berbahan dasar magnetik, khusus induksi. Panci yang dia ambil adalah panci aluminium ringan biasa yang sering dipakai Sania untuk wadah adonan dingin, bukan untuk memasak. Kenapa nggak mau nyala sih? Adrian berteriak putus asa pada kompor kaca hitam yang dia membisu itu. Dia mencoba mencari panci lain. Dia membongkar lemari bawah. Panci-panci berat berjatuhan. Glang, gelontang. Akhirnya dia menemukan wajan teflon berat. Dia menuangkan beras dan air ke wajan teflon itu. Dia taruh di atas kompor. Bip, kompor menyala. Air mulai panas. Akhirnya, Adrian merosot duduk di lantai dapur, bersandar pada pintu kabinet. Tunggu ya Dav, bentar lagi mateng. Mereka menunggu dalam diam. 5 menit. 10 menit. Air mendidih. Tapi karena Adrian tidak tahu takaran air dan beras yang benar, serta menggunakan api, daya listrik, yang terlalu besar, airnya cepat habis menguap sementara berasnya masih keras. Bau hangus mulai tercium. Bau gosong ya, seru Dava. Adrian melompat bangun. Asap mengepul dari wajan. Dia mematikan kompor. Nasi di bagian bawah wajan sudah menjadi kerak hitam yang keras. Sementara nasi di bagian atas masih berupa beras setengah matang yang kletis-kletis saat digigit. Nih, Adrian menyendok gumpalan nasi setengah matang dan setengah gosong itu ke piring. Makan. Dava menatap piring itu dengan jijik. Dia mencobanya 1 sendok. Keras. Pahit. Dava meludahkannya ke lantai. Ini bukan nasi. Ini batu gosong. Aku nggak mau makan ini. Makan, bentak Adrian,
kehilangan kendali. Cuma itu yang ada. Makan atau mati kelaparan. Aku benci ayah. Dava melempar piring itu ke arah Adrian. Piring itu menghantam dada Adrian, lalu jatuh pecah. Nasi gosong berhamburan mengotori kemeja kerjanya yang sudah kusut. Adrian terdiam. Dia tidak membalas. Tenaganya sudah habis. Dia memungut sedikit nasi gosong yang menempel di bajunya, lalu memasukkannya ke mulutnya sendiri. Keras. Dan baunya seperti kegagalan. Dia mengunyahnya dengan susah payah. Air mata frustrasi menggenang di pelupuk matanya. Di sekelilingnya, dapur mewah yang biasanya berkilau kini tampak seperti medan perang. Pecahan beling, butiran garam, nasi gosong, dan panci-panci yang berserakan. Istana ini telah runtuh. Bukan karena gempa, bukan karena bom. Tapi hanya karena satu wanita pergi dan membawa keteraturan bersamanya. Di tengah keputusasaan itu, Adrian teringat satu jalan keluar terakhir. Mobile banking memang tidak bisa diakses, kartu ATM tidak ada. Tapi dia masih punya kuota internet wifi rumah. Dia bisa meminjam uang ke teman kantornya lewat chat, lalu minta tolong ditransferkan ke kemana? Adrian tersadar dia tidak hafal nomor rekeningnya sendiri. Dia selalu copy-paste dari notes di HP lamanya, atau minta Sania mengirimkan bukti transfer. Dia tidak bisa menerima uang transferan kalau tidak tahu nomor tujuannya. Dompet digital? OVO? GoPay? Akunnya terlogout otomatis karena dia sempat ganti device minggu lalu dan belum login ulang. Login butuh OTP. Nomor OTP ada di HP yang dibawa Sania. Jalan buntu. Malam itu, di dalam rumah seharga 10 miliar rupiah, raja, laki-laki itu akhirnya menyerah. Adrian berbaring telentang di lantai dapur yang dingin, menatap langit-langit. Dava meringkuk di bawah meja makan, menangis pelan sambil memeluk botol air mineral mahal. Satu-satunya hal yang bisa masuk ke perut mereka malam ini. Air mineral itu terasa dingin, tapi tidak bisa memadamkan api lapar yang membakar lambung mereka. Mereka dikurung oleh kemewahan yang tidak bisa dimakan. Cahaya matahari pagi yang seharusnya membawa harapan, hari ini justru terasa menyilaukan dan menyakitkan bagi dua penghuni rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan itu. Adrian terbangun dengan punggung yang terasa remuk redam. Tidur di lantai dapur beralaskan karpet tipis ternyata bukan ide yang baik untuk pria berusia 40 tahun yang terbiasa dengan kasur ortopedik seharga puluhan juta. Di sebelahnya, Dava masih meringkuk dalam posisi janin. Wajah anak itu pucat pasi. Sisa air mata semalam mengering di pipinya yang biasanya cabi. Suara perut Dava terdengar bergemuruh pelan, sebuah ritme kelaparan yang konstan. Adrian mencoba duduk. Kepalanya berputar hebat. Dehidrasi dan gula darah rendah membuatnya pening. Dia melirik jam dinding dapur yang masih berdetak sinis. Pukul 9 pagi. Sudah lebih dari 15 jam mereka tidak makan makanan layak. Ayah! Dava terbangun, suaranya serak dan lemah. Haus lapar. Adrian menelan ludah yang terasa pahit. Dia berdiri dengan susah payah, mengambil gelas, dan mengisinya dengan air keran yang melalui filter reverse osmosis canggih di wastafel mereka. Setidaknya mereka punya air bersih. Minum dulu. Adrian menyodorkan gelas itu. Dava meminumnya dengan rakus, lalu terbatuk. Air lagi, bosen mau susu coklat? Adrian tidak menjawab. Pikirannya tertuju pada satu hal, ponsel. Semalam, dia membanting ponselnya ke kasur karena frustrasi. Dia berlari naik ke kamar utama, berharap benda pipi itu belum rusak. Untungnya, ponsel itu masih utuh di atas kasur king coil yang empuk. Baterainya tinggal 15%. Dengan tangan gemetar, Adrian kembali mencoba menghubungi nomor istriku. Tut, tut. Mata Adrian membelalak. Nyambung. Nada sambungnya bukan lagi operator, tapi nada panggil biasa. Sania sudah mengaktifkan ponselnya. Diangkat, tolong diangkat. Gumam Adrian seperti orang gila. Jantungnya berdegup kencang. Panggilan pertama tidak diangkat hingga mati sendiri. Adrian menekan radial. Panggilan kedua. Nihil. Panggilan ketiga. Keempat. Kelima. Jari jempol Adrian menekan tombol panggil berkali-kali dengan obsesif. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Angkat. Sania. Jangan main-main sama aku. Sementara itu, di The Royal Obsidian Hotel.
Suasana di wellness center lantai 5 sangat kontras dengan kekacauan di rumah Adrian. Aroma lemongrass dan peppermint memenuhi udara, diiringi alunan musik instrumental seruling bambu yang menenangkan jiwa. Sania sedang duduk santai di kursi salon kulit yang empuk. Seorang terapis rambut profesional sedang memijat kulit kepalanya dengan masker rambut beraroma ginseng premium. Matanya terpejam, menikmati setiap pijatan yang melancarkan peredaran darah. Di sebelahnya, secangkir teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis. Ponsel Sania, iPhone terbaru seri Pro Max, tergeletak di meja kaca di depannya. Layarnya menyala terus-menerus, bergetar tanpa suara karena Sania memang sengaja menonaktifkan deringnya. Nama, Hubby, muncul berulang kali di layar. 10 panggilan tak terjawab, 20 panggilan tak terjawab, 35 panggilan tak terjawab. Terapis rambut itu melirik sedikit ke arah ponsel yang terus menyala, merasa sedikit terganggu namun sungkan untuk menegur tamu VIP di depannya. Maaf, Ibu, sepertinya ada panggilan penting? Apa perlu saya ambilkan? Sania membuka matanya perlahan. Dia melihat layar ponselnya yang berkedip panik. Senyuman tipis terukir di bibir merah mudanya yang lembab. Tidak penting, Mbak, jawab Sania tenang. Itu cuma telemarketer yang gigih. Biarkan saja. Terapis itu mengangguk dan kembali melanjutkan pijatannya. Namun, Adrian di seberang sana tidak menyerah. Notifikasi pesan WhatsApp mulai bermunculan di layar lokren Sania. Bisa terbaca sekilas. Angkat San. Kita kelaparan. Jangan gila kamu. Dava sakit. Token ada di kamu. Kata, token, membuat Sania terkekeh pelan. Ah, tentu saja. Bukan rindu. Bukan cinta, tapi token bank. Laki-laki itu akhirnya sadar dia tidak punya kuasa, apa-apa tanpa kode 6 digit yang dikirim ke ponsel cadangan. Sania memberi isyarat tangan pada terapis untuk berhenti sebentar. Bentar ya, Mbak. Sepertinya saya harus angkat sebentar biar dia berhenti meneror. Sania mengambil ponselnya. Dia menggeser tombol hijau, lalu menekan tombol speaker. Dia tidak menempelkan ponsel itu ke telinganya. Dia tidak mau energi negatif Adrian merusak mood paginya. Dia meletakkan ponsel itu kembali di meja. Halo, sapa Sania. Suaranya datar, tenang, dan dingin. Hai di mana kamu? Teriakan Adrian langsung meledak dari speaker ponsel, begitu keras hingga terapis rambut itu tersentak kaget. Suara Adrian terdengar pecah, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan kepanikan yang akut. Kamu tahu jam berapa ini? Kamu tahu kita kayak apa di rumah? Sania meniup uap teh chamomilenya dengan santai. Tahu. Jam 9:10. Waktunya me time. Kenapa teriak-teriak? Kampungan. Kampungan matamu. Adrian makin kalap. Pulang sekarang. Dava sakit. Kita nggak bisa makan. Nggak ada makanan di rumah. Kulkas kosong melompong. Kamu sengaja mau bunuh kami? Hah? Koreksi sedikit, potong Sania santai. Kalian tidak akan mati cuma karena puasa makan malam dan sarapan. Jutaan orang di dunia ini kelaparan, Adrian. Anggap saja kalian sedang simulasi empati sosial. Sania, ini bukan waktunya bercanda. Suara Adrian mulai berubah. Kemarahannya mulai retak, digantikan oleh nada memelas yang menyedihkan. Oke. Aku minta maaf kalau Dava kemarin keterlaluan. Tapi jangan begini caranya. Semua kartu ada di kamu. Dompet aku kosong. Token bank ada di HP yang kamu bawa. Aku nggak bisa transfer uang. Aku nggak bisa beli makan. Oh, Sania pura-pura baru sadar. Jadi kamu menelepon bukan untuk minta maaf tulus. Tapi karena butuh token? Karena butuh ATM? Aku butuh makan. Sania. Dava butuh makan. Demi Tuhan, transferin aku 5 juta sekarang. Atau kirim GoFood ke rumah. Sekarang. Sania terkekeh sinis. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Memerintah lagi? Masih merasa jadi bos? Aku suami kamu, Sania. Suami yang membiarkan istrinya dilempar nasi dan diam saja. Sania membalas dengan tajam, kali ini nadanya menusuk. Suami yang bilang aku cuma numpang? Kalau aku cuma numpang, wajar dong kalau aku pergi?
Kan aku bukan pemilik rumah. Hening sejenak di seberang sana. Terdengar suara napas Adrian yang memburu. Lalu terdengar suara rengekan Dava di latar belakang. Ayah, suruh tante pulang, aku lapar. Adrian kembali berbicara. Suaranya bergetar menahan tangis. San, tolonglah. Dava masih kecil. Jangan bawa-bawa anak. Kamu tega lihat dia kelaparan? Dia sampai makan nasi gosong semalam. Informasi itu membuat Sania sedikit terhibur. Nasi gosong? Servestem right. Dengar baik-baik, Adrian, kata Sania. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Aku sedang menikmati liburanku. Liburan dari menjadi babu, liburan dari menjadi parasit. Kalian laki-laki dewasa dan calon laki-laki dewasa. Punya tangan, punya kaki. Berusahalah. Berusaha gimana? Nggak ada duit. Jualah sesuatu. Saran Sania enteng. Jam tanganmu? Koleksi action figure Dava? Atau, oh iya, sepatu kulitmu yang mahal itu mungkin laku kalau dijual di pasar loak. Kamu gila. Desis Adrian. Aku tidak gila. Aku hanya realistis. Kalian yang membuang rezeki, stik wagyu, kemarin. Sekarang rasakan akibatnya. Sania bersiap menutup telepon. Tunggu San. Jangan ditutup. Adrian panik. Token. Kasih aku tokennya aja. Aku mau transfer ke teman kantor buat pinjam tunai. Tolong bacain kodenya. Aku mau login m-banking sekarang. Sania melirik ponsel cadangan yang juga ada di dalam tasnya di lantai. Ponsel itu memang berkedip-kedip. Ada notifikasi SMS berisi kode OTP dari bank. Adrian pasti sedang berusaha login. Kamu mau token? Tanya Sania. Iya. Cepat bacain. Sania pura-pura berpikir. Maaf, Adrian. Mataku agak buram kalau lihat angka gratisan. Lagi pula, aku sedang cerambat. Tanganku kotor, nggak bisa pegang HP lain. Sania. Selamat menikmati hari Kamis yang indah. Sayang, jangan lupa minum air putih biar nggak dehidrasi. Tutup Sania. Klik. Sania mematikan sambungan telepon itu secara sepihak. Tidak hanya itu, dia kembali mengaktifkan mode airplane di ponsel utamanya. Dia menghela napas lega, lalu tersenyum manis pada terapis yang menatapnya dengan pandangan ngeri bercampur kagum. Lanjut, Mbak. Pijatannya yang keras di bagian bahu ya. Tadi ada beban yang baru saja saya buang. Di rumah mewah yang suram. Adrian menatap layar ponselnya yang kini menampilkan call ended. Dia berteriak sekuat tenaga. Ark! Dia membanting ponsel itu ke lantai dapur. Kali ini, layarnya retak 1000. Retakan itu mencerminkan retaknya mental Adrian saat ini. Jalan buntu. Benar-benar jalan buntu. Istrinya, wanita yang selama ini dia anggap lemah lembut dan penurut, telah berubah menjadi tembok beton yang tak tertembus. Ayah! Dava menangis keras melihat ayahnya mengamuk. Gimana ini? Kita nggak makan? Adrian menoleh ke arah Dava. Wajahnya kusut, matanya merah. Rasa lapar menggerogoti akal sehatnya. Harga dirinya sebagai direktur sudah runtuh menjadi debu. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan hal yang paling memalukan bagi seorang warga klaster elit. Dava, kata Adrian dengan suara serak. Cari topi. Pakai masker. Buat apa? Tanya Dava bingung. Kita keluar, kata Adrian sambil berjalan menyeret kakinya menuju pintu depan. Kita ke pos satpam depan. Kita pinjam uang sama Pak Ujang. Meminjam uang pada satpam kompleks. Bagi Adrian, ini lebih rendah daripada mati. Tapi perutnya yang melilit tidak memberinya opsi untuk memilih kematian yang terhormat. Mereka butuh nasi bungkus. Sekarang juga. Matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, menciptakan bayangan panjang yang menyedihkan di jalanan aspal mulus klaster perumahan elit itu. Dua sosok manusia berjalan terseok-seok, jauh dari citra penghuni kawasan high-end yang biasanya melintas dengan mobil mewah ber-AC dingin. Adrian berjalan di depan, kepalanya tertunduk dalam. Dia mengenakan topi baseball yang ditarik rendah menutupi mata, dan masker medis yang menutupi separuh wajahnya. Bukan untuk menghindari virus, tapi untuk menutupi rasa malu yang membakar wajahnya lebih panas daripada sinar matahari Jakarta.
Kemeja kerjanya yang kusut dan bernoda nasi gosong semalam, dia tutupi dengan jaket hoodie lama yang ditemukannya di gudang. Di belakangnya, Daffa menyeret langkah kakinya. Anak itu sudah berhenti menangis, tenaganya habis. Dia berjalan seperti zombie kelaparan, matanya kosong menatap punggung ayahnya. Tujuan mereka satu, pos satpam gerbang utama. Jarak 2 kilometer yang biasanya ditempuh dalam 2 menit dengan mobil, kini terasa seperti perjalanan melintasi gurun Sahara. Setiap langkah adalah siksaan bagi perut Adrian yang kosong dan egonya yang tercabik-cabik. Ayah masih jauh? Rintih Daffa. Sebentar lagi. Diam, desis Adrian. Dia melihat pos satpam bercat putih di ujung jalan. Benteng terakhir pertahanan harga dirinya. Di dalam pos itu, ada Pak Ujang, kepala regu keamanan yang sudah bekerja di sana selama 10 tahun. Pak Ujang kenal betul siapa Adrian. Pak Adrian yang kalau lewat gerbang cuma membunyikan klakson tanpa membuka kaca jendela. Pak Adrian yang pelit memberikan tunjangan hari raya, THR, tahun lalu. Adrian menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah minus. Dia mengetuk kaca jendela pos. Tok, tok, tok. Pak Ujang yang sedang menyeruput kopi hitam sambil memantau layar CCTV menoleh. Dia tampak kaget melihat dua sosok lusuh itu berdiri di depan posnya. Dia buru-buru membuka pintu kaca. Loh, Pak Adrian? Pak Ujang memicingkan mata, mengenali bosnya meski tertutup masker. Ada apa, Pak? Kok jalan kaki? Mobilnya mogok? Dan Daffa juga kok lemes begitu? Adrian membuka maskernya sedikit. Dia mencoba tersenyum, tapi yang keluar adalah seringai kaku yang menyedihkan. Pak Ujang. Iya nih, Pak. Adrian berdeham, tenggorokannya kering. Dia harus mengarang cerita. Dia tidak mungkin bilang, istri saya kabur bawa semua harta dan saya kelaparan. Itu akan menjadi gosip terpanas di grup WhatsApp Satpam sekecamatan. Ini, dompet saya ketinggalan di kantor, Pak. Terus mobil juga lagi di bengkel. Bannya bocor semua. Ini saya sama Daffa mau beli makan siang di depan, tapi baru sadar nggak bawa cash sama sekali. HP saya juga lowat mati total. Kebohongan yang buruk. Sangat buruk. Mana mungkin orang kaya berjalan kaki 2 kilometer hanya karena ban bocor dan lupa dompet? Kenapa tidak pesan taksi online? Kenapa tidak telepon orang rumah? Pak Ujang, dengan pengalaman hidupnya yang keras, tentu saja mencium bau ketidakberesan. Dia melihat mata Daffa yang cekung. Dia melihat tangan Adrian yang gemetar. Tapi sebagai satpam yang tahu diri, dia pura-pura percaya. Oh alah, begitu Pak. Terus gimana atuh? Adrian menelan ludah. Ini dia. Momen paling rendah dalam hidupnya. Anu, Pak, boleh saya pinjam uang tunai dulu? 50.000 aja. Nanti sore atau besok pagi saya ganti 2 kali lipat. Buat beli nasi bungkus aja di warung depan. Hening sejenak. Suara jangkrik imajiner terdengar nyaring di telinga Adrian. Pak Ujang menatap Adrian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, ada juga sedikit rasa kaget melihat seorang direktur memohon uang 50.000 perak. Waduh, Pak Adrian. Pak Ujang merogoh saku seragam safarinya. Dia mengeluarkan dompet kulit sintetis yang sudah butut. Saya adanya uang receh sisa beli rokok tadi, Pak. Bentar ya. Pak Ujang menghitung lembaran uang lusuh di dompetnya. Ini ada 70.000. Pak, bawa aja semua. Kasian dan Daffa kayaknya pucet banget. Pak Ujang menyodorkan uang kertas yang lecek dan bau tembakau itu ke tangan Adrian. Tangan Adrian yang biasa memegang pulpen Mont Blanc dan gelas wine kristal, kini menerima sedekah dari satpamnya sendiri. Makasih, Pak Ujang. Makasih banyak. Suara Adrian bergetar. Kali ini dia tulus. Saya nggak akan lupa bantuan Bapak. Sama-sama, Pak. Monggo. Pak Ujang mengangguk sopan. Adrian dan Daffa bergegas menyeberang jalan raya, menuju sebuah warung Tegal, warteg, sederhana di pinggir jalan. Aroma masakan tumis kangkung dan gorengan menyengat hidung mereka. Aroma yang saat ini terasa lebih wangi daripada parfum Chanel manapun. Bu, nasi rames 2. Lauk telur dadar sama orek tempe aja. Kuahnya yang banyak. Minumnya es teh manis. Pesan Adrian cepat. Dia tidak berani pesan ayam atau daging.
takut uangnya kurang. Mereka makan di sana, di bangku kayu panjang yang sempit, berdesakan dengan supir angkot dan kuli bangunan. Daffa makan dengan lahap, melupakan semua sopan santun table manner yang diajarkan guru privatnya. Nasi dengan kuah santan kuning dan telur dadar itu terasa seperti makanan surga. Dia bahkan menjilati sisa bumbu di jari-jarinya. Enak, yah, gumam Daffa dengan mulut penuh. Enak banget. Adrian menatap anaknya dengan pedih. Nasi rames seharga Rp15.000 terasa enak karena mereka kelaparan. Ini adalah tamparan keras baginya. Dia menyuap nasinya sendiri, menahan air mata yang hendak jatuh ke piring plastik oranye itu. Setelah perut mereka terisi dan energi mereka sedikit kembali, Adrian merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Dia menyalakannya. Baterainya tinggal 5%. Begitu sinyal tertangkap, sebuah notifikasi masuk. Bukan telepon. Bukan pesan marah-marah. Tapi sebuah pesan WhatsApp dari Sania. Sebuah pesan panjang yang dikirim 15 menit yang lalu. Adrian membukanya dengan jantung berdebar. Fram, istriku sudah kenyang? Kalau sudah, baca baik-baik. Ini bukan negosiasi. Aku tahu kamu pasti sudah pinjam uang ke Pak Ujang. Memalukan, Adrian. Seorang direktur meminjam uang rokok satpamnya, hanya karena tidak becus mengurus rumah tangga. Aku akan pulang. Aku akan mengembalikan akses keuanganmu. Aku akan membereskan kekacauan yang kalian buat. Tapi, ada syarat mutlak yang harus kalian penuhi sebelum aku menginjakan kaki di rumah itu lagi. Jika kalian menolak 1 poin saja, aku akan lanjut check out dari hotel ini dan terbang ke Eropa besok pagi. Rekening dan aset akan tetap aku bekukan sampai proses perceraian selesai, yang bisa memakan waktu tahunan, dan selama itu kalian akan mati kelaparan. Syarat mutlak. Pengalihan aset. Rumah yang kita tempati sekarang, sertifikatnya harus dibalik nama atas namaku, Sania. Sebagai jaminan keamanan finansialku di masa depan agar kalian tidak bisa mengusirku lagi seenaknya. Surat perjanjian pranotari sudah aku siapkan. Kamu tinggal tanda tangan di atas materai begitu aku sampai. Pendidikan Daffa. Daffa sudah gagal dididik secara manja di rumah. Mulai semester depan, Daffa harus masuk ke asrama, boarding school, Taruna Disiplin di Magelang. Formulir pendaftaran sudah aku isi. Kamu tinggal tanda tangan persetujuan wali. Manajemen keuangan total, uang jajan harianmu aku potong 50%. Tidak ada lagi jatah, entertainment, untuk traktir teman-teman kantormu yang parasit itu sampai tabungan darurat kita kembali ke angka aman. Setuju atau mati perlahan? Balas, saya setuju. Jika kamu ingin aku pulang malam ini. PS, jangan coba-coba menawar. Token bank ada di tanganku. Dan aku baru saja mau mentransfer sisa saldo tabunganmu ke deposito berjangka yang tidak bisa dicairkan selama 5 tahun. Adrian membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya gemetar hebat. Hampir menjatuhkan ponsel retaknya ke dalam mangkuk sisa kuah gulai. Syarat ini gila. Syarat ini perampokan di siang bolong. Membalik nama rumah? Mengirim Daffa ke asrama militer yang terkenal keras itu? Memotong jatah hariannya? Ini bukan syarat perdamaian. Ini adalah syarat penaklukan. Sania tidak ingin kembali sebagai istri. Dia ingin kembali sebagai ratu penguasa. Ayah, kenapa? Tanya Daffa yang melihat wajah ayahnya memucat lagi. Tante Sania bilang apa? Adrian menatap Daffa. Anak yang menjadi sumber masalah ini, tapi juga anak yang sangat dia sayangi. Jika dia menolak, Daffa akan terus hidup menggelandang seperti ini. Daffa tidak akan bertahan sehari lagi tanpa fasilitas. Tapi jika dia setuju, dia akan kehilangan kuasanya sebagai kepala keluarga selamanya. Dia akan menjadi suami di bawah ketiak istri dalam arti yang sebenar-benarnya. Adrian melihat sekeliling warteg yang panas dan pengap. Dia melihat lalat yang berterbangan di atas tudung saji. Dia melihat sisa nasi di piring plastiknya. Lalu dia membayangkan kasur empuk di rumahnya. AC yang dingin. Kulkas yang penuh. Kehidupan lamanya yang nyaman. Harga dari kenyamanan itu adalah harga dirinya. Adrian mengetik balasan dengan jari yang berat. Seberat dosa-dosanya. Saya setuju. Dia menekan send. Centang 2 biru langsung muncul. Sania sedang memegang ponselnya, menunggu momen kemenangan ini. Tak sampai 1 detik, balasan Sania masuk.
Bagus. Anak pintar. Tunggu di rumah. Mandi yang bersih. Aku pulang jam 7 malam. Pastikan rumah sudah rapi, atau kesepakatan batal. Adrian meletakkan ponselnya di meja. Dia merasa mual. Bukan karena makanan, tapi karena dia baru saja menjual jiwanya kepada wanita yang dia sebut parasit 24 jam yang lalu. Ayo pulang, Dav, kata Adrian lirih, berdiri dengan gontai. Kita harus bersih-bersih rumah sebelum Nyonya Besar datang. Nyonya Besar? Siapa? Tanya Dava polos. Ibumu. Ibu barumu yang sesungguhnya, jawab Adrian pahit. Mereka berjalan keluar dari warteg, kembali menyeberang jalan menuju kompleks mewah itu. Tapi kali ini, langkah mereka bukan lagi langkah pemilik rumah, melainkan langkah dua orang tawanan yang sedang berjalan kembali ke sel penjaranya sendiri. Aroma pembersih lantai lemon murahan menguar di udara, berusaha menutupi bau sisa nasi gosong dan amis telur yang sempat menguasai dapur seharian ini. Adrian dan Dava duduk berdampingan di sofa ruang tengah seperti dua terdakwa yang menunggu vonis hakim. Keduanya sudah mandi, rambut basah disisir rapi, dan mengenakan pakaian rumah yang bersih. Meski begitu, mata mereka yang cekung dan wajah yang lelah tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka baru saja melewati 24 jam terburuk dalam hidup mereka. Rumah sudah rapi. Setidaknya, sebatas kemampuan dua laki-laki yang tidak pernah menyentuh sapu. Pecahan piring porselen sudah disapu ke pengki, meski masih ada serpihan debu kaca yang tertinggal di sela-sela nat lantai. Karpet bulu sudah digulung asal-asalan karena ketumpahan air. Jam dinding digital menunjukkan pukul 19 tepat. Suara deru halus mesin mobil terdengar dari carport. Lalu suara pintu mobil ditutup. Blam. Jantung Adrian berdetak 2 kali lebih cepat. Dava merapat ke lengan ayahnya. Ketakutan. Ayah, tante marah nggak ya? Seste diam. Jangan ngomong kalau nggak ditanya. Bisik Adrian tegang. Suara kunci digital pintu depan berbunyi. Beep. Klek. Pintu jati raksasa itu terbuka perlahan. Sania melangkah masuk. Pemandangan yang masuk ruang tamu itu sungguh kontras. Sania terlihat bersinar. Dia mengenakan dress midi berwarna teracota yang membalut tubuhnya dengan elegan, dipadu dengan blazer putih bersih yang disampirkan di bahu. Wajahnya glowing segar sehabis perawatan spa seharian, rambutnya blowout sempurna. Di tangannya, dia menenteng tas Hermes dan sebuah map dokumen tebal berwarna biru tua. Aroma parfum Jo Malone langsung memenuhi ruangan, mengusir bau pembersih lantai lemon yang menyengat. Sania tidak langsung bicara. Dia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu sekeliling ruangan. Dia melihat lantai yang agak lengket karena dipel kurang bersih. Dia melihat vas bunga yang posisinya miring. Dia melihat dua laki-laki yang duduk kaku di sofa. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Bukan senyum hangat, tapi senyum kepuasan seorang penakluk. Dia berjalan melintasi ruangan dengan bunyi ketukan heels yang ritmis. Tak, tak, tak. Sania duduk di single chair berhadapan dengan sofa panjang tempat Adrian dan Dava duduk. Dia meletakkan tasnya di lantai, lalu melempar map biru itu ke atas meja kopi kaca dengan bunyi brak yang cukup keras. Adrian tersentak. Dava menunduk. Rumahnya agak bau. Komentar Sania datar sebagai pembuka. Kalian pakai pel lantai merek apa? Yang diskonan? Aku beli di warung depan tadi, San. Sisa kembalian dari Pak Ujang? Jawab Adrian terbata-bata. Menyedihkan, cibir Sania. Dia menyilangkan kakinya dengan anggun. Oke, langsung saja. Aku lelah, mau istirahat. Tapi sebelum itu, kita selesaikan administrasi. Sania membuka map biru itu. Dia mengeluarkan 2 tumpuk dokumen yang sudah distaples rapi. Ini, Sania mendorong tumpukan pertama ke hadapan Adrian. Akta pelepasan hak dan kuasa jual. Ini dokumen pranotaris yang menyatakan bahwa kamu setuju membalik nama sertifikat rumah ini dan 2 ruko di Kelapa Gading menjadi atas namaku sepenuhnya. Tanda tangan di atas materai di halaman terakhir. Tangan Adrian gemetar saat mengambil pulpen yang disodorkan Sania. Dia menatap dokumen itu. Rumah ini, istananya, hasil kerja kerasnya selama 10 tahun, akan berpindah tangan dalam 1 goresan tinta. San, apa harus begini? Kita kan suami istri. Harta gono gini kan. Tanda tangan atau aku pergi lagi? Potong Sania dingin. Ingat, Adrian.
Tanpa aku, rumah ini cuma tumpukan batu bata tempat kalian kelaparan. Dengan tanda tangan itu, kamu masih bisa tinggal di sini, tidur di kasur empuk, dan makan enak. Pilihan ada di tanganmu. Jadi raja di gubuk derita, atau jadi penumpang di istana ratu. Logika itu menghantam Adrian telak. Dia tidak punya daya tawar. Kebebasan finansialnya sudah tergadai oleh ketidakmampuannya sendiri. Dengan napas berat, Adrian membuka tutup pulpen. Dia menggoreskan tanda tangannya di atas materai 10.000 itu. Seret, seret, seret. Selesai. Rumah ini resmi bukan miliknya lagi secara de facto. Tinggal menunggu legalisasi notaris besok. Sania tersenyum puas. Dia menarik dokumen itu dan memasukkannya kembali ke map. Bagus. Sekarang yang kedua. Dia menyodorkan tumpukan dokumen kedua. Di sampul depannya tertulis besar-besar, SMA Taruna Disiplin Magelang, formulir pendaftaran siswa baru asrama. Mata Dava membelalak melihat logo sekolah yang bergambar burung Garuda mencengkeram pedang itu. Asrama? Nggak mau. Aku nggak mau sekolah tentara. Ayah, aku nggak mau. Dava mulai merengek. Air matanya keluar lagi. Dava, diam, bentak Sania. Suaranya tidak keras, tapi tajam mengintimidasi. Sania menatap anak tirinya itu tepat di mata. Kamu dengar baik-baik, Dava. Kemarin kamu melempar nasi ke wajahku. Kamu menghinaku. Kamu bilang aku cuma numpang. Sekarang, aku pemilik rumah ini. Jadi, aturanku berlaku. Sekolah ini bukan penjara, lanjut Sania. Nadanya sedikit melunak namun tetap tegas. Ini tempat di mana kamu akan belajar jadi laki-laki. Belajar menghargai makanan. Belajar mencuci piringmu sendiri. Belajar bahwa dunia tidak berputar di sekelilingmu hanya karena ayahmu punya uang. Ayah. Dava menoleh ke Adrian, mencari perlindungan terakhir. Adrian menatap putranya. Dia melihat Dava yang manja, yang tidak bisa apa-apa, yang kemarin menangis hanya karena tidak ada pizza. Adrian sadar, dia telah gagal mendidik Dava. Cinta butanya telah merusak anak ini. Mungkin Sania benar. Ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan masa depan Dava, agar tidak berakhir menyedihkan seperti ayahnya malam ini. Maafin ayah, Dav, kata Adrian lirih, tidak berani menatap mata anaknya. Tante Sania benar. Kamu harus belajar mandiri. Ayah udah tanda tangan persetujuannya. Dava ternganga. Pengkhianatan terakhir. Dia merosot di sofa, menangis tanpa suara. Nasibnya sudah disegel. Sania menutup map biru itu dengan bunyi klik. Selesai. Kemenangan mutlak. Dia mengambil ponselnya, ponsel yang menjadi sumber teror Adrian seharian ini. Karena kalian sudah kooperatif, kata Sania sambil mengetik sesuatu di layar ponselnya. Hadiah kecil untuk malam ini. Ting. Ponsel Adrian yang retak di meja berbunyi. Sebuah notifikasi masuk. Transfer berhasil. 1 juta rupiah cash, uang jajan mingguan. Percobaan. Adrian menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. 1 juta rupiah. Jumlah yang dulu dia anggap receh, sekarang terasa seperti hujan di musim kemarau. Dan Sania melanjutkan. 15 menit lagi kurir akan datang. Aku sudah pesan pizza ukuran giant, lasagna, dan chicken wings. Kepala Dava langsung tegak seketika mendengar kata pizza. Tangisannya berhenti mendadak. Beneran, Tan? Tanya Dava ragu-ragu. Beneran. Tapi ingat, Sania mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mereka berdua bergantian. Kalau ada 1 butir nasi, atau 1 potong kulit pizza yang terbuang ke tempat sampah lagi, besoknya kalian puasa 3 hari. Mengerti? Mengerti, San. Mengerti, jawab Adrian cepat. Dava mengangguk antusias. Sania bersandar kembali ke kursi empuknya. Dia melihat 2 laki-laki itu. Adrian, suaminya yang kini tunduk. Dava, anak tirinya yang nakal kini mulai takut padanya. Malam itu, saat pizza datang, mereka makan dengan lahap namun hati-hati. Tidak ada remah yang jatuh. Tidak ada makanan yang dilempar. Suasana hening, tertib, dan penuh rasa syukur yang dipaksakan. Sania mengambil sepotong kecil chicken wing,
memakannya dengan anggun sambil memperhatikan mereka. Dia bukan lagi sekadar istri. Dia bukan lagi ibu tiri. Dia adalah direktur operasional, manajer keuangan, dan penguasa tertinggi di rumah ini. Mereka pikir mereka yang memiliki segalanya. Tapi pada akhirnya, ratulah yang memegang kendali papan catur. Begitulah akhir kisah, Makan Malam Neraka, di keluarga Sania. Sebuah pelajaran mahal tentang rasa syukur, manajemen aset, dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang memegang kendali ekonomi rumah tangga. Adrian dan Dava belajar dengan cara yang keras bahwa uang bukan segalanya jika kamu tidak memiliki aksesnya, dan kesombongan adalah jalan tercepat menuju kelaparan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita drama keluarga yang penuh plot twist dan kepuasan instan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa!